syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Sugeng Wahyudiono MP selaku Ketua Takmir Masjid Al-Marhamah. Yang terhormat Ustadz Haji Wuntat Sembodo SAG. Yang terhormat seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Marhamah. Yang terhormat pula pengurus Gabungan Pengajian Ibu-Ibu Gapai Perumahan Candi Gebang Permai, beserta seluruh jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, kami mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah yang berupa nikmat iman, Islam, ihsan, dan tak kalah pentingnya nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk pengajian dalam rangka menyongsong Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah telah memberikan suri tauladan kepada seluruh umat manusia. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang setia terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Takmir. Yang keempat, tausiah dan doa bersama oleh Ustadz Haji Wuntat Sembodo SAG. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah ke acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Bayu Setio. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Bayu Setio. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah keberkahan forum kita pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Takmir Masjid Al-Mahramah kepada Bapak Insinyur Haji Sugeng Wahyudiono MP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastahi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Lau anjalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'atahu khashi'an mutasadian min khasyatillah watilkal amsalu nadribuha linnasi lalahum yatafakkarun. Shadaqallahul Adzim. Yang saya hormati, yang saya takdimi Bapak Ustadz Wawan Sembodo SAG. Yang saya hormati penasihat Takmir Masjid Al-Marhamah yang pada malam hari ini telah izin Bapak Profesor Dadiri tidak bisa hadir di tempat kita pada malam hari ini karena ada acara di Jakarta. Bapak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, para bendahara, para sekretaris, dan seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Marhamah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Marhamah yang saya hormati, para remais yang saya banggakan, yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dikaruniai iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa memenuhi undangan pengurus Takmir Masjid Al-Marhamah. Walaupun sore tadi agak gerimis, ini kayaknya yang menghambat para jamaah datang. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz ini walaupun gerimis, hujan masih banyak yang rawuh. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz pada dalam rangka peringatan menyongsong Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, termasuk pengikutnya kita yang hadir pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka Maulid Nabi menyongsong kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang perlu kita ambil adalah kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, ya. Menjalankan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk Masjid Al-Marhamah, para takmir, saya mohon dalam rangka peringatan Nyongsong Maulid Nabi ini kita meningkatkan pelayanan kita kepada jamaah, ya. Bahwa jamaah di Masjid Al-Marhamah di 5 ketakmiran ini termasuk ya yang makmur, yang paling makmur gitu ya. Oleh karena itu bagaimana para pengurus takmir kita bisa menciptakan suasana nyaman, ya. Nyaman para jamaah untuk beribadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, ya.
ibadah 5 waktu kita buat sebagaimana senyaman mungkin. Ini terbukti masjid kita ini menjadi tujuan para musafir. Ya. Kalau maghrib itu sepeda motornya penuh, ya, di parkiran itu penuh sekali. Ya. Dari berbagai perumahan yang hadir di sini, ya, di sekitar kita, itu tandanya bahwa masjid kita menjadi tujuan untuk berjamaah para jamaah yang ada di sekitar perumahan ini. Jadi tidak hanya perumahan dan di Gebang Permai, tapi ada yang dari Jambusari, dari Ngori Indah, dari Kerajaan, dari Jetis, Kampung Gebang, ya, sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa masjid kita nyaman untuk beribadah. Alhamdulillah para imamnya juga sudah siap. Imamnya Bapak Profesor Dadiri, Bapak Jubaidi, Pak Nur Hasan Ismail, Pak Haji Suroso, Pak Haji Junani, Pak Haji Marjuki, Pak Haji Somad, dan ketambahan yang terakhir yang paling muda dan bagus bacanya ini Mas Bayu ini tadi yang baca qiraat tadi termasuk imam kita, Pak. Jadi mohon untuk para imam bertanggung jawab bagaimana ibadah kita wajib ini menjadi tujuan daripada jamaah-jamaah dari luar perumahan. Nyaman untuk berinfak, nyaman untuk berzakat, nyaman untuk berkorban. Ya, berzakat kita sudah punya lasis, Bapak Ibu sudah banyak yang menyalurkan ke lasis, dan insya Allah pengurus sudah menyalurkan sesuai dengan amanah dari Bapak Ibu. Infak, alhamdulillah, infak dari Bapak Ibu jamaah semuanya sudah bisa digunakan untuk operasional masjid kita ini. Berkorban, alhamdulillah, tahun ini sapinya lebih dari 15 ekor, ya, terbesar di 5 ketakmiran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz ini sudah 2 tahun kemarin tidak melakukan kurban di masjid kita, yaitu kita di luar, ya, di luar. Kemudian pada tahun ini kemarin kita melakukan kurban di tempat kita ini. Tapi begitu kurban ke masjid kita ini masih banyak jamaah yang kurban di luar. Wah, ini kalau nanti tidak didata, maka jumlah korban di Masjid Al-Mahkamah akan turun. Sehingga takmir mengumumkan bagi Bapak Ibu yang mau korban di luar silahkan, tapi tetap melaporkan ke takmir. Sehingga korban di Al-Mahkamah dan potensinya itu masih tertinggi di 5 ketakmiran. Takmiran Jambusari, Kerajaan, Gebang, Jetis, dan perumahan jadi Gebang Permai. Alhamdulillah seperti itu keadaan jamaahnya. Kemudian nyaman untuk pengajian-pengajian seperti ini. Jadi di majelis takmir ada 5 majelis taklim, itu juga nyaman untuk mengalirkan pengajian di sini. Ini semua seluruh takmir telah berupaya keras, ya. Namun demikian apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para jamaah kami juga mengimbau untuk senantiasa membuat suatu kebiasaan yang baik di masjid ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melakukan kebiasaan yang baik di masjid ini, ketika Bapak Ibu tidak bisa melakukan, misalnya ada bepergian, safar, kemudian ada sakit, maka kebiasaan itu akan tetap tercatat oleh Allah menjadi pahala Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan ini harus terus dilakukan oleh semua masjid jamaah yang ada di tempat ini. Itu kira-kira pesan dari pengurus takmir di dalam rangka menyongsong peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu yang telah menyediakan konsumsi pada malam hari ini, kalau tidak salah pada ibu-ibu RW 63. Terima kasih atas kesediaannya
menyediakan konsumsi pada malam hari ini. Mudah semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, kami ucapkan terima kasih, tercatat sebagai pahala pada Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Sugeng Wahyudiono MP yang telah memberikan kata sambutan untuk acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Haji Wuntat Sembodo SAG dalam rangka menyongsong Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Cintai Nabi Sepenuh Hati, yang sekaligus akan memimpin doa bersama pada malam hari ini. Kepada Ustadz Haji Wuntat Sembodo SAG kami persilahkan. Colokan listrik itu nih, colokan listrik. Iya. Si agak ini sakitnya. Bismillah, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Monggo pun simak nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Bapak Ibu sudah hafal belum? Ali Imran 31 sudah hafal belum? Belum, ya Allah. Saya ulang sekali lagi. Ali Imran 31. Monggo kita baca bersama 1, 2, 3. Itu udah hafal. Loh, kan pertanyaan saya, Ali Imran 31 sudah hafal belum? Sudah. Isinya yang belum, setidaknya dihafal nama surat dan ayatnya, nanti di rumah dibuka-buka Al-Qur'annya. Setuju Bapak Ibu? Subhanallah.
Oh, sebelum ngisi sudah dapat minum, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu sebelum ngaji dipun dahar pun unjuk, monggo didahar dimakan. Monggo, saya sudah dapat minum Bapak Ibu. Nih, makan kerdus sudah dapat. Nih, saya yang belum. Monggo jenengan riyen mawon. Monggo. Monggo. Oh, nanti gampang santai-santai. Al-Fatul Muktaramin, para takmir, Bapak Ibu, ini yang saya lihat, yang saya cermati, banyak yang rawuh ini Bapak Ibu yang usianya ya sudah 40-50 ke atas. Ini pemudanya pada kemana niki? Pemudanya yang di depan saya saat ini sama emas kita, alhamdulillah tidak apa-apa. Monggo yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh Allah itu tidak pernah lupa kepada kita sedetik pun. Yakin Allah itu tidak pernah lupa sedetik pun kepada kita, meskipun manusia lupa kepada Allah. Contohnya digerakkan detak jantung kita dengan normal. Suara apa Bapak Ibu? Suara mulut menirukan detak jantung normal. Ini perlu disyukuri. Maka hari ini kita bersama-sama mensyukuri dengan sareng-sareng ngaji. Oh iya, kenalan boleh nih Bapak Ibu? 1 menit saja. Nama saya soalnya agak aneh. Wuntat Wawan Sembodo, sebuah nama yang cukup terkenal di seluruh kuburan yang ada. Imajinasi saya mengatakan 17 kali kita diingatkan oleh Allah saat sholat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini maknanya hari pembalasanmu semakin dekat lo Wuntat, hari kiamatmu semakin dekat lo Wuntat, kematianmu semakin dekat lo. Maka imajinasi saya, kuburan-kuburan itu memanggil saya. Wuntat itu ternyata artinya bungsu Bapak Ibu. Saya baru tahu SMA kelas 2. Saya mau tanya bapak saya nggak bisa karena saya umur 3 bulan bapak saya sudah dahulu meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan ketemu di sana karena belum pernah ketemu saya. Wuntat Awam Sembodo aslinya, tetapi oleh ibu bapak kepala sekolah SD ditambahi W, Wawan. Ibu saya setuju. Wawan ternyata kalau diotak-atik artinya singkatan. Wawan itu wajah yang menawan. Niku mengotak-atik kula Bu gitu. Dan ternyata Sembodo itu juga singkatan. S-nya sehat, E-nya elok dan edi, M-nya makmur dan merata, B-nya napa Bapak Ibu? Oh, niki sing gadah Sleman mboten ngertos. Sleman Sembada. Kalau saya pakai O, S-nya sehat, E-nya elok dan edi, M-nya makmur dan merata. Tinggal 4 huruf B-O-D-O. Matur nuwun. Niku bahasa Inggris Jawanya you nyek me. Mboten nggih. Ibu bapak, saya asli Klaten, jadi saya ini asli coklat. Coklat itu cowok Klaten. Dulu pertama di Jogja di kota gede, tinggal di percetakan Iqra selama 6 tahun. Jadi kalau ditanya siapa penyusun buku Iqra, itu salah satunya saya, penyusun buku. Jadi buku saya susun-susun. Orangnya namanya penyusun. Kalau yang pencetus Bapak Kiai Haji Asad Humam, saya ketemu beliau kurang lebih 2,5 tahun. Saya belajar dengan beliau ternyata, dan skripsi saya dulu tentang beliau. Dan saya menyimpulkan Iqra bisa berkembang sampai ke luar negeri, sampai ke luar Jawa, sampai ke Arab, sampai ke Malaysia. Malaysia itu nyetak sendiri, karena kalau kertas di Indonesia nggak mau, kualitasnya kurang bagus. Kalau kertas Malaysia itu disobek nggak sobek, digini-gini nggak sobek. Kalau di sini crack, nah itu sana nyetak sendiri. Tentang keikhlasan beliau ternyata. Kalau saya simpulkan, pasukan Humam kok Iqra di mana-mana, itu karena keikhlasan beliau. Simpel begitu. Kemudian yang perlu saya kenalkan juga, saya kepala
SDIT Salsabila, kebetulan juga di bawah naungan Yayasan SPA Indonesia itu di Jalan Pelem Kecut. Saya juga diamanai ketua bidang dakwah dan sosial. Kita punya 6 TK, 8 SD, 2 SMP dan 1 perguruan tinggi. Besok pagi saya meruput habis subuh mau keliling di Kaltim sekaligus nengok sekolah kami yang ada di Kutai Barat, Kalimantan Timur, di Pondok Modern Salsabila. Demikian sekilas info. Bapak Ibu siap ngaji nih? Subhanallah. Judulipun apa to sakniki-niki? Maulid. Maulid niku napa? Kelahiran. Pertanyaan berikutnya, memangnya Nabi kita pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi? Utawi peringatan ulang tahunnya? Halo? Assalamualaikum? Belum. Nanti kita bahas. Why? Kenapa? Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW lahir pada zaman tahun gajah atau saat Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Saya setel sedikit filmnya. Sepintas, Bapak Ibu, saya yakin panjenengan semuanya tahu. Ini Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek Nabi Muhammad SAW. Oh nggih, monggo sebelumnya yang duduknya ketutupan layar silahkan yang membuat menutupi 2 tiang niki nggih. Monggo dipindah dulu tiangnya. Karena tidak mungkin, maka jenengan monggo menyesuaikan gitu nggih. Baik. Bapak Ibu, ini sangat terkait dengan peristiwa sekarang. 2 tahun yang sudah kita lakukan COVID-19 dan Allah menurunkan pasukan ababil kembali. Begitu. Di tahun gajah zaman dulu. Saya klik lagi, monggo Bapak Ibu, nanti kita ambil hikmahnya. Abdul Muthalib menangis, ya Allah, Ka'bah mau dihancurkan Abraha atau Abraham. Penduduk sudah pada pergi semuanya. Ya Allah, kulindungkan Ka'bah ini kepadamu. Karena Allah tidak rela rumahnya atau tempat ibadah mau dihancurkan oleh Abraham atau Abraha, maka Allah mengirim pasukan ababil, tarmihim, membawa kerikil-kerikil, ya, subhanallah. Burung ababil, burung yang berbondong-bondong, cukup luar biasa, ribuan bahkan ratusan, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Swanten apa? Pak Wintat, alhamdulillah. Subhanallah, burung ababil. Ababil bukan nama burung, tetapi burung yang berbondong-bondong. Di ensiklopedia nggak ada namanya burung ababil. Kita sedikit bahas. Abraha dengan membawa Mahmud yang dilatih sejak kecil, sang gajah ini. Gajah dari Afrika itu besar sekali. Oh, subhanallah, suaranya luar biasa. Sudah dilatih sejak kecil, berhentilah dia di situ. Abraha yang berangkat dari Ethiopia atau Habsyi itu dihalangi oleh raja-raja, maka rajanya pada kalah, gabung di situ, sehingga dalam perjalanan mereka semakin kuat. Tapi apa daya, makar mereka dikalahkan oleh makar Allah. Gajah yang sejak kecil dilatih manut, akhirnya dia di perbatasan kota Mekah berhenti, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, ternyata aku dilatih untuk menghancurkan Ka'bah. Aku enggak berani ya Allah. Aku takut murkamu ya Allah. Jadi walaupun ditarik, walaupun aku ditombak, aku disakiti, aku tetap tidak mau. Aku takut kepada murka Allah. Subhanallah. Ini gajah saja takut pada murka Allah.
Sehingga Abraha yang di atas sampai dijatuhkan hampir mau diinjak, ya kan. Subhanallah. Wah. Akhirnya gajah-gajah pun dibalikkan menuju menghadap ke Habsyi, pulang semuanya, lari. Burung ababil akhirnya datang. Teman-teman, ayo, Abraha datang, maju, Allahu Akbar. Oh subhanallah, ribuan, bahkan jutaan burung-burung yang berbondong-bondong ini sampai menutup langit. Abraha dan pasukannya kaget. Hah, mendung, awan hitam. Bukan, burung. Jutaan, banyak sekali burung. Subhanallah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini membawa kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar. Kok burungnya kok tidak terbakar? Karena Allah sudah ridho. Apalagi kalau Allah sudah ridho, apapun bisa saja terjadi. Jatuhkan, Allahu Akbar, subhanallah. Burung berbondong-bondong menjatuhkan kerikil-kerikil dari tanah yang terbakar, bagikan COVID-19 yang menjatuhkan virus-virus sehingga manusia seperti terbakar, demam tinggi, akhirnya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Matinya seperti daun yang dimakan ulat, bukan daun yang dipetik. Kalau daun yang dipetik, klik langsung mati. Ini daun yang dimakan ulat, itu maknanya matinya mengenaskan. Ini 2 tahun, ini mungkin barangkali Allah menganggap kita ini pasukan Abraha. Dianggap penduduk manusia di bumi ini sudah mulai tidak butuh agama lagi. Karena mereka sudah cukup dengan teknologi, mau makan tinggal klik, food, ya kan? GoFood datang, mau apa lagi tinggal klik, nggak butuh Tuhan. Maka mereka menyepelekan Allah kirim burung ababil. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Tetapi yakinlah bagi kemarin para ustadz, para kiai yang meninggal karena COVID, yakinlah Allah sesungguhnya mempercepat beliau-beliau masuk surga. Bapak Ibu, ada yang pengen dipercepat masuk surga? Wonten? Oh mboten nggih. Berarti pengennya agak lambat nggih? Enggak juga, pokoknya masuk surga. Ibu bapak, ternyata peristiwa di surat Al-Fil akan terus berlangsung. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita kembali ke sini. Ini tempat lahir Rasulullah. Tempatnya di dekat Ka'bah, agak jauh sedikit, sebelah timur utara itu ada perpustakaan. Sekarang sudah enggak ada, bangunannya sudah direhab total gitu. Jadi posisinya di sebelah sini. Nah itu sainya yang di belakang sana itu, sebelah kanan itu. Bapak Ibu, posisinya di sini. Nah itu di belakang sana itu. Ini ada Pak Kiai Haji Sunati Sahuri almarhum, ini tahun 2011 dulu gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ulang kembali. Assalamualaikum. Kenapa kok kita mengadakan maulid? Pertanyaannya, apakah Nabi kita pernah mengadakan maulid? Maulid niku napa? Kelahiran, berarti ulang tahun. Apalagi zaman sekarang ulang tahunnya, apalagi anak cucu kita itu loh ulang tahunnya kok pakai lagu, pakai lilin disumet, lalu ditiup. Itu namanya kurang gawean. Bar disumet kok terus didamu, nggih mboten? Apalagi lagunya panjang umurnya. Memangnya umur kita tambah panjang? Umur kita tambah panjang apa pendek? Berarti lagunya pendek umurnya, begitu.
Ya tidak juga gitu. Panjang umurnya kan harapan. Bapak Ibu, setidaknya kita mengingatkan, panjang atau pendek. Allah mengingatkan tadi saya bacakan, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini hikmah yang pertama dulu, ya. Ingat, hidup hanya sebentar. Akan datang suatu saat meninggalkan apapun yang kita miliki dan kita cintai. Semakin siap, semakin bermakna hidup ini. Subhanallah. Bapak Ibu, kita lihat itu ada uang anak kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Kalau di kampung saya di Klaten, kalau orang pemberangkatan jenazah biasanya ada yang bawa mangkok isinya beras kuning sama uang receh dibuang. Di daerah sini tesih wonten mboten? Masih sebagian masih nggih. Pertanyaannya, kok dadak ngangge niku? Pasti jawabannya persis seperti biskuit Roma. Sudah tradisi. Biasanya lah mbah mumpian ngono kuwi kok le sing penting manut. Itu yang mestinya harus diluruskan. Sesungguhnya itu mengingatkan yang masih hidup, yang melayat di situ takziah. Hai orang yang beriman, hai manusia, ini loh kalau sudah mati, uang itu sudah tidak berguna lagi, maka dibuang. Beras kuning itu sesungguhnya hanya lambang yang dimaksud emas. Emas inten rojo brono, harta benda semuanya akan dibuang, tidak berguna lagi bagi orang yang sudah meninggal, kecuali yang diwakafkan, yang disedekahkan. Subhanallah. Karena cuma lambang, uangnya cuma gambar, setidaknya receh. Beras kuning, emas, nggak mungkin emas beneran itu. Saya bayangkan kalau uangnya 100.000 dibuang, kalung anteng-antengnya yang meninggal dibuang itu, yang bawa begini ini langsung pada ngambili ya kan. Ini cuma lambang. Jadi sesungguhnya mengingatkan kita. Subhanallah. Kembali ke sini. Ibu bapak sudah siap apa belum? Berarti halo, assalamualaikum. Sudah siap belum? Belum. Ternyata siap nggak siap harus siap. Nenek ini usianya 102 tahun. Bapak ibu pengen usianya panjang? Kita mungkin selalu berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Seandainya Allah langsung menjawab, lah kamu pengen dipanjangkan sampai usia berapa? Gitu kira-kira kita jawabnya gimana? Pak, ya Allah saya pengen panjang usiaku. Iya, kamu pengen dipanjangkan sampai usia berapa? Jawabnya pripun? Bingung juga nggih? Kalau bingung jawablah pakai bahasa Jawa agak ke Arab-Araban. Muhammad. Oh, boten niku. Lihat, nenek ini 102 tahun ulang tahun. Nah, ngoten niku. Berapa niku? Untune malah lepas. Siap nggak siap harus siap. Persani niki ngatos-atos yang punya HP suatu saat di-calling malaikat maut. Niki lho maksudnya. Nah, bapak ini baru jalan, lepas kacamata, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi, baru jalan. Ini malah baru ngobrol. Tiba-tiba ngeblap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini olahragawan, sehat, nggak pakai sakit. Tapi karena ketemu malaikat Israel, mati juga. Jadi mati nun sewu, mohon maaf tidak harus dari sakit dulu. Ini malah kesetrum. Dia tuh ditanya sebelumnya, Mas mau kemana? Dia malah menjawab, oh saya mau ke setrum. Mati mau ke setrum. Gitu. Ini Pak DPR ini ambruk juga. Oh ya kan,
Subhanallah. Ini juga baru olahraga ambruk juga. Terakhir satu lagi, antri bayar listrik. Mau dilayani, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi siap nggak siap? Harus siap. Kula rumiyin apa panjenengan rumiyin? Monggo pun jawab, Bapak Ibu rumiyin apa panjenengan rumiyin? Oh, sami nggih niku nggih. Monggo kersa Allah. Yang penting bukan soal hari ini dan sekarang, tetapi persiapan bekalnya itu yang terpenting. Bapak Ibu persani, ini dia. Ini sudah meninggal. Pojok bawah kiri senyum, yang di atas pojok kiri senyum, padahal itu berdarah-darah, tapi senyum meninggalnya. Subhanallah. Yang sampingnya saya bacakan ini, namanya yang pakai ijo-ijo niku. Ya Rabbana, ambil nyawaku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu dan engkau ridho akan semuanya. Jadikan akhir hayatku atau akhir umurku dalam keadaan aku sedang melakukan amal terbaik. Ini namanya Hamzah Al-Mubarak, meninggal tapi senyum Bapak Ibu. Subhanallah. Bukan soal zahirnya meninggalnya di rumah sakit VVIP ber-AC dan sebagainya, bukan. Ini malah berdarah-darah. Makanya tadi saya sampaikan, bisa jadi yang kemarin para ustadz-ustadz kita meninggal karena COVID, semoga Allah mengampuni dosanya dan husnul khotimah. Allahumma amin. Bagi yang belum, berarti diberi kesempatan untuk tambah bekalnya. Bapak Ibu, klip berikutnya. Makanya kita memang atau Nabi Muhammad SAW belum pernah mengadakan Maulid Nabi. Kenapa kita mengadakan? Berawal dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan yang hebat, kurang lebih hidup 200-an tahun setelah Rasulullah wafat. Beliau memimpin perang salib, maju, suara apa? Alhamdulillah, cuman panjenengan kan batin. Persis ya, ngonten niku. Nuwun sewu biyantu mboten ngantuk. Kembali ke sini. Memang Rasulullah belum pernah mengadakan kegiatan Maulid memperingati sendiri. Tetapi saat itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat para tentaranya agak lemah dalam berperang. Beliau itu pandai menyamar, bahkan samarannya beliau akhirnya bisa masuk ke istana musuh terkenal di Romawi namanya Richardo, atau si Richard berhati singa. Waktu itu sakit, Richard itu masuk, Salahuddin itu masuk di dalam kamarnya Richard, sakit. Ternyata akhirnya bukannya dibunuh oleh Salahuddin, diobati. Subhanallah. Salahuddin ini kan juga terkenal tabib juga. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, riwayatnya bagaimana membangkitkan para tentara agar berperang di jalan Allah kuat, maka beliau kemudian punya ide. Apa idenya? Dibacakan riwayat-riwayat sejarah Nabi Muhammad SAW, dibacakan sehingga akhirnya lalu lambat laun akhirnya ditulis dalam kitab manaqib. Lambat laun akhirnya jadi Al-Barjanji yang sering dibaca. Sayangnya sekarang banyak dibaca tapi nggak diterjemahkan. Padahal itu sejarah Nabi yang bisa membangkitkan motivasi. Nah, harapan kita semuanya dengan peringatan ini, mudah-mudahan di saat manusia sudah mulai luntur cintanya pada Nabi Muhammad SAW, semoga semakin cinta. Setuju Bapak Ibu? Maka ini suratnya Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku Allah dan ikuti ajaran Rasulullah. Maka niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini kita membahas cinta. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Masih nyambung ya? Biar mboten ngantuk, cek dulu saat ini. Mohon maaf loh ya, ini konsentrasinya dulu, saya mau ngecek konsentrasinya. Dengarkan perintah saya, monggo tangan ke atas. Ini ngecek dulu sebelum dilanjutkan. Dengarkan perintah saya, tangan ke atas. Ternyata betul dugaan saya, 99,9% tidak konsentrasi. Lawung disuruh mendengarkan kok tangannya pada begini. Kalau mau kula matur nopo, dengarkan perintah saya. Jenengan itu cukup mendengarkan kok pada begini. Nggih. Gitu, saya bilang nopo? Dengarkan perintah saya. Berarti didengarkan. Jenengan kok ngenten iki nopo? Nun sewu. Le gek ndang salat dirungokke. Gek ndang salat dirungokke. Anak cucu kita kula pun ngrungokke. Makanya hati-hati kata-kata kita itu mengandung sesuatu. Baik, lanjut. Kalaupun dahar pun unjuk monggo. Yang habis nanti boleh ambil lagi di warung-warung terdekat. Mereka kan jatahnya setunggal. Cinta, makna cinta, anak muda sekarang tuh cinta tuh taunya begitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas, cinta ini kenapa Mas? Mas siapa namanya? PI. Udah menikah belum? Belum. Saya doakan semoga cepat menikah. Allahumma. Berarti Bapak Ibu nyarikan jodoh. Wong amin itu berarti. Mas itu tadi? PI. Mas Bai. Cinta itu apa Mas? Anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anugerah yang diberikan. Jadi setiap anugerah namanya cinta. Dalam bentuk lain. Anugerah diberikan Allah dalam bentuk lain. Bentuk lain itu pripun? Satunya itu cinta. Ya, makanya cinta itu apa? Jawab mawon singkat, nggih basa Jawa Arab mumet. Dan saya pun nunjuk. Orang sekarang ini taunya Bapak Ibu cinta itu ya cuman I love you, you love I and you lap-lapan. Cinta, kita bahas, kita agak detailkan. Cinta itu biasanya yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, biasanya dia akan selalu mengingat-ingat. Leres napa mboten? Kita cinta pada Allah dan Rasulnya, berarti kita akan selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Nih yang pertama, ikuti sunnah-sunnahnya. Cinta Allah dan Rasulnya. Dulu ada lagu, aku mau makan. Apa tuh Bapak Ibu? Coba cek dulu. Aku mau makan. Ingat kamu, aku mau tidur. Oh, pondok sakit lagu ini berarti pun sepuh-sepuh sedaya niku. Nun sewu. Ingat, berarti kalau cinta berarti kemana-mana selalu ingat. Maka Rasulullah ngendika bersabda, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintaiku, dia akan, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, dia akan masuk surga bersama aku. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar, mohon maaf, cara sholat, cara ibadah. Banyak hal. Contoh yang pertama, Nabi Muhammad itu fisiknya kuat. Beliau usia 55 tahun masih naik kuda, gagah berani memimpin perang. Subhanallah, 55 tahun. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Nabi Muhammad itu pegulat tangguh. Gulat kalian Umar bin Khattab yang terkenal dengan apa? Umar bin Khattab itu
singa padang pasir kalah Umar bin Khattab. Rasulullah niku. Maksud saya berarti fisiknya kita harus kuat, kita jaga kesehatan. Putra wayah kita jangan sampai hujan sedikit, dia nggak usah berangkat ngaji, wong hujan kok, nanti kamu pilek. Berarti kita nggak didik mereka fisiknya kuat. Nah, hujan-hujan nak, iya apa? Sakit sebentar nggak apa-apa. Nanti kamu akan muncul kekebalan tubuhmu nak. Begitu. Panas nggak apa-apa nak. Panas sedikit, kamu besok akan diselamatkan dari panasnya neraka. Hujan ada payung. Cerah sekali, pakai mantel. Oh gimana? Pakai mobil. Oh ada loh, ayo ke masjid. Mestinya kan begitu. Halo. Assalamualaikum. Jadi monggo dijaga keluarga putra wayah, fisiknya kuat, jangan dimanja-manja. Saya alhamdulillah, mohon doanya Bapak Ibu. Saya tadi baru datang ini jam 4 sore dari Kupang menengok saudara-saudara mu'alaf di sana, ten Pulau Alor, ten Kupang, ten pulau terpencil. Besok pagi meruput saya harus berangkat lagi ten Kaltim. Baik, lanjut. Ilmunya hebat, Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum. Nabi kita cerdas napa mboten? Cerdas napa mboten? Saya mau tanya, semuanya punya HP. HP ini dari peristiwa yang dialami Rasulullah. Yakin apa mboten? HP ini dari Al-Quran. HP ini dari peristiwa Rasulullah. Believe or no? Believe or no? Or, okay, come on, I do pak you, nun sewu. Kok I do pak you niku basa Jawa. Saya tunjukkan suratnya Al-Isra ayat 1. Ah, niki. Ini Al-Isra ayat 1 dalam wujud gambaran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Bapak Ibu, Mekah ke Palestina. Niku jaraknya pinten niku? Niki jaraknya pinten niki? Saya ulang. Niki jaraknya pinten niki? Belum bisa jawab. Niki paling cuma 50 cm. Wong niki kok gitu. Pertanyaan saya pun, niki jaraknya pinten gitu? Berarti niku cuma 50 cm. Kalau ditanya berapa jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Mekah dengan Palestina, tuh jaraknya 1233 km. Jauh apa dekat? Jauh. Jauh sekali. Ini kalau ditempuh di Jawa itu anggaplah ditarik itu Banyuwangi sampai Jakarta loh Bapak Ibu. Jogja Jakarta pinten? 600-an ya Pak nggih? 600-an. Kalau ditarik ke timur ke Banyuwangi, lebih lagi. Jadi perjalanan ditempuh kereta Jogja Banyuwangi itu 12 jam. Jogja Jakarta itu sekitar 8 jam. Kalau ditempuh berarti setidaknya 20 jam kalau naik kereta. Ini Nabi kita hanya tempuh hitungan detik. Karena Nabi kita naik buruk niku napa? Buruk niku barkon niku kilat, kendaraan yang berjalan secepat kilat. Kita nggak usah bayangkan bentuknya. Kalau imajinasi orang dulu, oh Nabi kita cepet banget toh, berarti naik kuda. Karena kendaraan dulu tercepat kuda. Gitu? Oh kok lebih cepet, berarti kudanya bersayap. Oh cepet kok nggih mabur. Oh berarti yang numpak Nabi Muhammad, oh kudanya berarti warna putih, nonton niku. Kita nggak usah bayangin bentuknya, bayangkan kecepatannya. Monggo Bapak Ibu, lihat. Isra dan Mi'raj. Monggo persani. Isra. Hitungan detik. Berapa tadi jaraknya? 1233 km. Hanya hitungan detik. Ulangi niki. Naik ke langit ke Sidratul Muntaha, jutaan kilo malah. Oh, gitu. Ulangi yang gede. Nah niki. Isra. Mi'raj.
Cepet banget nggih. Ternyata proses kerja HP persis seperti itu. Pencet tombol, swanten apa? Nah, niki lihat niki. Dari Jogja bisa ngebel langsung ke Arab. Suara kita dibawa buruk. Kecepatan kilat hanya hitungan detik. Wus, nggih napa mboten? Namanya napa berarti? Isra. Tapi kan harus mi'raj dulu, pakai satelit, beli pulsa, wifi, gitu. Secepat kilat, wus kita langsung. Assalamualaikum. 2010 yang lalu orang Jogja dibel orang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Arab malah tanya, hal ataka hadithul ghasyiyah? Orang Jawa malah bingung, orang Jogja, Al-Qari'ah. Orang Arab tanya, mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Orang Jogja dekat Merapi, yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Merapi ini meledos. Secepat kilat, wus wus. Subhanallah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Jadi teknologi sekarang itu sesungguhnya teknologi Al-Quran, teknologi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tinggal teknologinya mau dibawa kemana, gitu. Mau dibawa ke maksiat ya bisa, kemaslahatan bisa. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Siapa yang menciptakan, bukan mencipta ya lebih tepatnya, ya setidaknya, apa namanya nggih? Mencetuskan atau muncul di situ ada 4G, 4G niku. Sinten Bapak Ibu? Siapa yang mencetuskan teknologi 4G yang sekarang sudah ada 5G? Leres nggih? Nek gangsal napa? 5G. Sekawan 4G. 3G. Kalih 2G. Niki siji, niki siji Bu, mboten banji. Siji utawi 3G. Basa Jawa niku banyak bahasa Inggris kok Bapak Ibu. Dari ngertos to? Pegan, demok. Enten denipun. Lihat, delok. Berdiri tegak, begek. Gemetaran, beredek. Sembunyi, belek. Niku bahasa Inggris kacau ampun dipun turuti. Saya mau tanya Bapak Ibu, saya ulang. Siapa yang mencetuskan program 4G atau 5G sekarang? Orang Indonesia atau bukan? Orang Islam atau bukan? Sinten? Namanya Khairul Anwar. Pirsani niku. Tiang pundi niku? Tiang pundi niku? Indonesia. Pundi bagian pundi? Bagian timur. Jawa Timur. Beliau asli kelahiran Kediri. Mau kemana Bapak Ibu? Kediri. Lagi repot kalau mau Tuban, kota Tuban. Mau kemana? Mau ke Tuban, agak repot. Gitu. Ibu Khairul Anwar waktu kecil, dia sudah ditinggal mati bapaknya. SMP, SMA, nyepeda ontel sekolah. Pulang sekolah, nggak langsung ke rumah. Kerja dulu beliaunya. Ibunya bukan ibu yang mohon maaf kaya raya, tapi beliau juara satu terus. S1-nya beliau di ITB Bandung, jurusan elektro. Sayangnya S2 dia dibawa ke Jepang, tinggal di Jepang, disekolahkan oleh perusahaan namanya PT Panasonic Jepang. S3-nya kembali ke ITB Bandung lagi beliau. Dan cerdas, ngajine pinter, teknologinya hebat. Sinten niki? Khairul Anwar, orang Jawa Timur yang melejit sampai mendunia. Bapak Ibu, putra putrinya yang ke masjid saya doakan jadi penemu HP di jalan.
nemu HP di jalan. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, kita harus pinter, teknologi harus dikuasai. Setuju? Kalau enggak nanti kita bisa dibantai oleh para buzzer-buzzer itu. Milani pun, ini sunnah Nabi. Berikutnya nih, udah jam 9 ya. Lanjut. Mungkin tuh jam pinten? Jam 10, 11, monggo jenengan jam 11 kula tak jam sekedhik mawon. Ulangi, ilmunya hebat. Harta berlipat. Ini pertanyaan berikutnya. Nabi kita kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Beliau itu melamar Khadijah dengan emas kawin. Ada yang mengatakan 30 ekor unta, ada yang mengatakan 20 ekor unta merah. Unta merah itu harganya kalau sekarang ini dirupiahkan kurang lebih 50 juta. Kalau 30 berarti pinten niku? Satu unta 50 juta, kalau 30 1,5 miliar. Nabi kita punya uang dari pamannya dan sebagainya, termasuk juga beliau nyelengi kan kerjanya di Khadijah. Punya uang 1,5 miliar untuk emas kawin. Bapak, kalau wingi panjenengan kalau ben mas kawinipun nopo? Seperangkat alat sholat nopo separuh perangkat alat sholat? Kalau seperangkat alat sholat berarti gentong sama tempat wudhu sama masjid itu kan di alat sholat toh nggih? Ibu kalau wingi pikantuk keran boten kalih airipun nggih wudhu. Wudhu kan perangkat alat sholat. Berarti baru separuh perangkat. Subhanallah. Tetapi kekayaan beliau hanya untuk semuanya dihibahkan. Khadijah, penduduk Mekah kalau hartanya dikumpulkan seluruhnya 2/3 itu milik Khadijah dan Rasulullah. 2/3 penduduk Mekah ini dikumpulkan, 2/3-nya milik Rasulullah. Yang 1/3 dibagi seluruh penduduk Mekah. Tetapi beliau hidup sederhana. Seluruh uangnya untuk berbagi, seluruh uangnya untuk disedekahkan. Sehingga saat Khadijah wafat, bahkan kain kafannya saja tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Malaikat Jibril datang membawa 4 helai kafan. 1 untuk Khadijah, 2 untuk Rasulullah, 3 untuk Ali, 4 untuk Hasan. Kok Husain tidak? Karena beliau nanti meninggalnya syahid dibantai oleh orang-orang yang sekarang namanya Syiah itu. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Jadi maksud saya kita diupayakan jadi orang kaya. Setuju Bapak Ibu? Mengupayakan. Karena rukun Islam berikutnya yang 2 itu wajib kaya. Untuk bisa zakat, untuk bisa haji, mestinya setidaknya punya uang. Jadi jangan alah kurasa sugih wae biasa wae. Enggak, diupayakan kaya. Setuju? Bayangkan masjid niki harganya pinten niki? Berapa M niki? Sama dengan rumah saya kayaknya, 2 M rumah saya. Kalau saya kan 2 M itu 2 kali minjam. Bukan miliar, minjam ya kan. Kembali ke sini. Berikutnya, akhlaknya memikat. Dulu zaman Nabi namanya zaman kebodohan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang bodoh bukan otaknya tapi hatinya. Jangan dikira Abu Jahal itu goblok, mboten. Abu bapak, Jahal bodoh, bapaknya para bodoh-bodoh. Mboten, Abu Jahal itu cerdas. Hanya hatinya yang bodoh. Dari hati yang bodoh muncul perilaku maksiat. Bapak Ibu, yuk kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kenapa kok sekarang harus diperingati Maulid itu? Nah, ini jawabannya berikutnya. Dulu banyak orang menyembah berhala. Namanya pun apa mawon? Lata, Uzza, Hubal, Manaf,
Siapa sih sesungguhnya dia itu? Sesungguhnya Lata Uzza Hubal itu sebenarnya manusia, tokoh penting, tokoh masyarakat kepala suku yang meninggal lama-lama. Orang kemudian ingin menjadikan sebagai wasilah untuk penyembahan. Jadi Bapak Ibu, Manaf itu orang soleh yang menebarkan kebaikan di kampungnya, di sukunya masing-masing. Begitu meninggal, mereka lalu menjadikan sebagai wasilah atau kalau ditanya, Abu Lahab, kamu nyembah siapa? Oh, saya itu nyembah Allah, demi Allah. Kalau ditanya begitu, ya kok ada Lata Uzza? Oh, itu kan orang-orang dulu itu loh, ini kan perantara saja untuk menyampaikan pada Allah. Halo? Assalamualaikum. Itu sama dengan agama selain Islam. Agama selain Islam itu semuanya pakai lantaran. Jadi ibarat lilin. Nah, ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Apa sih bedanya agama kita dengan agama lain? Dikit saja. Niki apa niki? Angin niki pointer sana lilin. Tok nen lilin. Lilin disumet, nyala, lalu dimiringkan, netes. Tetesannya namanya nopo? Tetesannya namanya lilin, gitu. Lilin. Agama selain Islam itu begitu. Tuhan di atas sana. Lalu netes atau nitis ke bawah. Contohnya Kristen, ya kan? Nabi Isa alaihissalam. Isa sampai di Yunani, orang Yunani nggak bisa mengucapkan Isa, maka nyebutnya Yesus. Yesus, jadilah Yesus. Karena ajaran Nabi Isa sampai di Yunani. Nah, seakan-akan Yesus itu ada Tuhannya, lalu dibuat patung, lalu dijadikan simbol penyembahan. Kalau ditanya, kamu nyembah siapa? Allah. Maka dia menyebutnya Haleluya. Bapak Ibu bersani, Haleluya itu bacanya dari sini. Haleluya. Kalau kita bacanya dari sini, kanan ke kiri, ya lam ha, namanya ya Allah, gitu. Kalau mereka dari sini lam ha, haleluya. Kalau kita ya lam ha, ya Allah. Jadi mereka itu sebenarnya kalau ditanya, kamu nyembah siapa? Ya Allah. Tapi ini hanya perantara. Semuanya sama. Buddha, Siddhartha Gautama diutus Nabi untuk menyelamatkan. Begitu meninggal, diangkat ke langit, dijadikan simbol penyembahan. Hindu juga begitu, malah di mana-mana ada pohon. Kalau Islam enggak. Islam itu agama bahwa Allah itu mencipta, maka ciptaannya beda dengan makhluk. Maka perintah sholat itu bukan Allah turun ke bumi, tapi Nabi Muhammad yang diangkat ke langit. Subhanallah, itulah kemurnian agama Islam. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Dulu nyembah nopo Bapak Ibu? Patung dari batu. Batu itu nek di sungai kagem nopo? Batu itu kalau di sungai untuk apa? Bahasa Cinanya tinggi hanci, hanci. Ya hanci gitu. Kok di itu? Sekarang nggak sedikit orang nyembah berhala, cuman berhalanya bukan itu, tetapi berhalanya banyak yang rupanya kertas. Kertas ada gambarnya, namanya duit, apapun caranya yang penting saya dapat uang. Itu namanya berhala sesungguhnya. Anak-anak kita lurus niatnya, ikhlas mestinya. Kalau dia hanya cari ijazah, tujuannya kok sekolah cari ijazah, cari titel, ya itu hati-hati, kita terpelesetkan mestinya karena Allah. Bapak Ibu, halo, assalamualaikum. Dulu, sekarang seperti itu. Contoh dua yang kedua. Dulu banyak orang yang saling membunuh merampas. Nabi Muhammad hidup di tengah zaman jahiliyah. Merampas, maju. Jadi memang Mekah itu kan di posisi sangat strategis, sering dilewati pedagang-pedagang ke Syam, ke Yordania. Pedagangnya lalu dirampok. Itu dulu. Bapak Ibu, monggo persani zaman sakniki. Nah, niki jaliyah napa mboten? Halo. Assalamualaikum.
Jadi zaman saat ini kalau dipikir-pikir ya nggak jauh dengan dulu nih. Apalagi di Jogja ada geng namanya geng apa Pak? Klitih. Klitih niku ternyata singkatan. Singkatane pun apa klitih niku? Klitih niku keliling golek getih. Klitih. Dan anggotanya lebih dari 6.000 orang. Jadi dia nanti kalau kena cari getih, ada yang memang tugasnya nyopir atau motoran, ada yang tugasnya bawa gear. Nah, nanti kalau dia dapat getih, dia lapor pada senior atasannya, bos, saya getih bos. Dicatat poinnya, dapat nilai ke atas, dia nanti bisa naik ke derajatnya lebih tinggi lagi. Ngeri toh niku? Jogja loh niku. Halo, assalamualaikum. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini nggih. Zamannya lebih dahsyat. Dulu setelah mereka merampas untuk pesta pora, mabuk-mabukan yang membuat sendiri, lalu mengundang para wanita buka aurat. Musik muncul. Malah cekuk nih. Nari-nari, buka aurat. Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Itu zaman jahiliyah dulu. Zaman sekarang, dulu orang mau mabuk buat sendiri. Sekarang mau mabuk ngapain buat sendiri? Nih monggo. Silahkan tinggal pilih mau botol warna apa. Monggo niku. Itu di hotel itu. Ini ada Pak Polisi mboten niki. Wonten? Enggak apa-apa, justru saya sampaikan. Pak Polisi mengatakan saya sudah menyita botol-botol minuman keras. Wonten nggih? Itu di warung yang tanpa izin, warung remang-remang dan sebagainya. Kalau warung ada izinnya, nggak mungkin. Ini warung berizin ini di hotel ini, di Cirebon ini kebetulan nih. Saya lihat di bandara kemarin, di konter-konter termasuk di Surabaya ada juga. Kenapa? Kok ada bir bintang dan sebagainya. Dan Pak Polisi nggak mungkin. Kenapa? Ada undang-undangnya. Pak Polisi itu yang mengawal undang-undang. Perhatiin apa mboten Bapak Ibu? Halo, assalamualaikum. Perhatiin dong nggih. Satu lagi contoh. Dulu Nabi Muhammad SAW jahiliyah zamannya membunuh bayi perempuan. Jadi kalau perempuan bapaknya langsung siap pedang atau dikubur hidup-hidup. Ngeri dong nggih. Tapi kalau bapaknya laki-laki seneng, anaknya laki-laki, bapaknya seneng, anakku laki-laki, seneng. Kalau perempuan ngerepoti. Niku dulu, sekarang kalau dipikir lebih jahil loh nggih. Napa? Enggak tahu laki-laki apa perempuan sudah dibunuh. Namanya napa? Aborsi. Hubungan gelap tanpa lampu. Pacaran sekarang sudah dibebaskan, ya piye meneh wong anak zaman saiki. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Yang lebih bahaya lagi, nah niki yang saya maksudkan. Kalau dulu masih mending dalam tanda petik, bayi perempuan bunuh, bayinya masuk surga apa neraka? Surga. Bapak ibunya kalau nggak mau tobat neraka. Sekarang nggak tahu laki-laki apa perempuan sudah dibunuh, kira-kira bayinya masuk surga apa neraka? Surga. Bapak ibunya neraka kalau tidak taubat. Yang paling bahaya, anak dibiarkan lahir, nggak pernah dikenalkan masjid, nggak pernah dikenalkan agama, tidak pernah dikenalkan Rasulullah. Mereka kenalnya yang lainnya. Pripun kira-kira? Pegang ini, terus begitu, sholat dia malah masuk dalam golongan Syiah. Sholat Syiah, ngaji Syiah. Ki Agus Syiah, loh jadi Syiah kan niku. Makanya monggo bareng-bareng kita selamatkan anak-anak kita. Terakhir Bapak Ibu, sudah tinggal 2 menit lagi, 9:04. Nabi kita saat itu tidak mengikuti zaman jahiliyah. Beliau lalu uzlah. Uzlah itu pergi menyendiri ke bukit Jabal Nur. Niki bersani. Nah, bukitnya sangat tinggi, fisik beliau kuat.
Sampai di atas, di pucuk, ada turun dikit, ada gua namanya Gua Hiro. Ini yang mau saya jelaskan, mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa beliau kok di sini? Persani yang agak ke atas di sini, mohon saya di persani yang ke atas. Nah, niku. Di atas ini Ka'bah. Dulu belum ada bangunan Masjidil Haram. Artinya Nabi kita itu sering malamnya tidur di sini biar tidak kena hujan. Mihrab, mohon saya Gua Hiro itu kayak mihrab masjid, hanya menjorok paling 2-3 meter. Nabi kita sering duduk dan begini di atas ini sambil nangis melihat Ka'bah aktivitas. Ya Allah, itu banyak orang menyembah berhala, itu saling membunuh jiwa, itu malah merampok, itu membunuh anak, itu pesta pora. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Di Maulid Nabi kali ini monggo kita jadikan masjid ini sebagai Gua Hiro kita jadikan rumah kita sebagai bukit Jabal Nur kita, sambil merenung, ya Allah, anakku kok dijak ke masjid kok susah. Ya Allah, anakku kok sudah begini begitu. Ya Allah, sambil merenung. Setuju Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Sepakat ya? Maksud saya suatu saat kalau saya silaturahim lagi, saya akan ketemu dengan remajanya di sini, ada anak-anaknya juga, komplit tulis di depan Masjid Ramah Anak. Sepakat Bapak Ibu? Sehingga sejak kecil anak sudah diselamatkan dari jahiliyah yang di luar sana, kemaksiatan di luar sana. Tekad kita bersama, insya Allah. Ini sudah ada tulisan TPA. Bapak Ibu, saya ini memang di dunia anak. Maksud saya di dunia pencerita, juru kisah. Kami juga punya komunitas namanya PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Anak-anak. Sehingga kami menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran sehingga anak nyantol. Jangan sampai anak malah ceritanya Naruto, ceritanya Sinten malah yang di TV-TV itu kita ganti. Mudah-mudahan yang sedikit ini sesungguhnya masih panjang. Suatu saat kita bisa bahas di lain waktu. Allahumma, ini masih ada namanya pelajari Quran dan sebagainya. Tapi suatu saat insya Allah. Ibu Bapak, PR-nya tadi buka surat Ali Imran ayat 31. Yang kedua, bukan berarti kita memperingati Maulid Nabi itu semata-mata hanya peringatan biasa, tetapi mari kita jadikan masjid dan tempat ibadah kita itu sebagai perenungan sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi dari mulai kehidupan fisik beliau, akhlak beliau, pikiran beliau, semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan atau mengikuti perintah Nabi Allah Muhammad SAW. Monggo kita ndonga sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami ya Allah kepada junjungan kami Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan beri kami kesempatan ya Allah untuk bisa bertemu dengan beliau, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak ya Allah. Ya salam, salimna. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah dari kemaksiatan, dari orang-orang yang durjana ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, irhamna. Kasihi kami ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, jangan pandang kami dengan laknat-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ya Allah, tunjuki kami ya Allah untuk mengikuti jalannya sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunjuki kami ya Allah, kemana mata ini harus memandang, kemana mulut ini harus berucap, kemana tangan ini harus bergerak, kemana kaki ini harus melangkah. Ya Allah, izinkan, beri kami kekuatan untuk bisa meringankan langkah kaki kami menuju ke tempat ibadahmu di masjid ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas sabirin, Rabbana hablana minal muttaqin, Rabbana hablana minal mujahidin. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk menjadi orang tua yang soleh-solehah ya Allah, mampu menggembleng anak cucu kami, generasi kami ya Allah, generasi yang cerdas otaknya ya Allah, bersih hatinya ya Allah, lurus akhlaknya ya Allah, sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hujamkan dalam jiwa kami jiwa-jiwa keikhlasan, jiwa-jiwa pengorbanan, jiwa-jiwa perjuangan ya Allah, sebagaimana yang Kau telah hujamkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan wonten manfaatipun, berkah untuk semuanya. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Huntad Sembodo SAG. Semoga dengan apa yang telah disampaikan tadi menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, kini kita telah sampai di penghujung acara. Selanjutnya mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakallah khair kepada majelis taklim, dan juga kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata kita yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.